Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah intervensi dasar akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi klien center terapi. Baik, sebelum kita memasuki pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 yang terdiri dari Faizatun Nisa Lutfia, Azizatun Nasihah, Dian Fitriani, Azizah Janatun Naim, Rika Akrindatri Surawati, dan Musayin Chandrawati. Baik, langsung saja kita memulai pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Pengertian dari client-centered therapy. Client-centered therapy merupakan terapi yang berpusat pada klien atau seringkali disebut sebagai konseling diri, konseling non-direktif, dan konseling Rogerian. Pandangan dari client-centered therapy adalah penghargaan martabat manusia, sedangkan hal yang menjadi dasar pandangan dari client-centered therapy yaitu sifat dan hakikat manusia. Terapi ini menggunakan cara Carl Rogers bekerja dengan orang-orang yang mengalami semua jenis gangguan atau masalah pribadi dalam hidup. Next. Tokoh client-centered therapy yaitu Carl Ransom Rogers yang lahir pada 8 Januari 1902 dan meninggal pada 4 Februari 1987. Carl Ransom Rogers merupakan seorang psikolog yang terkenal dengan pendekatan terapi klinis yang berpusat pada klien. Carl Rogers berpendapat dalam teorinya bahwa setiap individu memiliki kemampuan dalam diri sendiri untuk mengerti diri, menentukan hidup, dan menangani masalah-masalah psikisnya, asalkan konselor menciptakan kondisi yang dapat mempermudah perkembangan individu untuk aktualisasi diri. Menurut Roger, ia tetap berfokus pada apa yang terjadi sekarang, bukan apa yang terjadi pada waktu itu. Selanjutnya, ada teknik-teknik intervensi, teknik konseling yang dilakukan oleh Rogers, di antaranya yaitu cara-cara penerimaan, pernyataan, dan komunikasi, menghargai dan memahami klien. Yang pertama ada acceptance, konselor menerima klien sebagaimana adanya dengan segala masalahnya, atau menerima secara netral. Yang kedua ada congruence, karakteristik konselor adalah terpadu, sesuai kata dengan perbuatan, dan konsisten. Yang ketiga, ada understanding. Karakteristik konselor adalah terpadu, sesuai kata dengan perbuatan, dan konsisten. Yang keempat, ada non-judgmental, yaitu karakteristik konselor adalah terpadu, sesuai kata dengan perbuatan, dan konsisten. Baik, untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah proses intervensi. Menurut Carol Corey, langkah-langkah pelaksanaan pendekatan client-centered ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada klien datang untuk meminta bantuan kepada konselor secara sukarela. Kemudian langkah yang kedua itu konselor mendorong klien untuk mengungkapkan perasaan secara bebas dan berkaitan dengan masalahnya. Kemudian langkah yang ketiga ada konselor secara tulus menerima dan menjernihkan perasaan klien yang sifatnya negatif dengan memberikan respon yang tulus dan menjernihkan kembali perasaan si klien. Kemudian yang keempat, setelah perasaan negatif klien terungkapkan, maka secara psikologis bebannya mulai berkurang. Next. Untuk langkah yang kelima yaitu konselor menerima perasaan positif yang diungkapkan oleh klien. Kemudian yang keenam, saat klien mencurahkan perasaannya secara berangsur, muncul perkembangan terhadap wawasan atau insight sendiri mengenai dirinya dan pemahaman atau understanding serta penerimaan diri tersebut. Untuk yang langkah ketujuh yaitu apabila klien telah memiliki pemahaman terhadap masalahnya dan menerimanya, maka klien mulai membuat keputusan untuk melangkah
memikirkan tindakan selanjutnya. Baik, untuk next slide, Aziza Tunisia. Selanjutnya yaitu ada peran konselor atau terapis. Dalam client-centered therapy, yang pertama, konselor tidak memimpin, mengatur, atau menentukan proses perkembangan konseling, tetapi hal tersebut dilakukan oleh klien itu sendiri. Konselor merefleksikan perasaan-perasaan klien, sedangkan arah pembicaraan ditentukan oleh klien. Yang ketiga, konselor menerima klien dengan sepenuhnya dalam keadaan seperti apapun. Yang keempat, konselor memberi kebebasan pada klien untuk mengekspresikan perasaan-perasaan sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Selanjutnya yaitu proses terapi intervensi. Deskripsi proses konseling dalam model pendekatan client-centered merupakan suatu gambaran bagaimana proses pendekatan ini dilaksanakan. Adapun deskripsi proses konseling itu antara lain, yang pertama, konseling memusatkan pada pengalaman individual. Kedua, konseling berupaya meminimalisir rasa diri terancam dan memaksimalkan serta menopang eksplorasi diri. Yang ketiga, melalui penerimaan terhadap klien, konselor membantu untuk menyatakan, mengkaji, dan memadukan pengalaman-pengalaman sebelumnya ke dalam konsep diri. Yang keempat, dengan redefinisi pengalaman, individu mencapai penerimaan diri dan menerima orang lain dan menjadi orang yang berkembang penuh. Yang terakhir, wawancara merupakan alat utama dalam konseling untuk menumbuhkan hubungan timbal balik. Baik, untuk selanjutnya ada contoh kasus dan cara penanganan melalui client-centered therapy. Contoh kasus, Dina adalah siswa SMA negeri favorit di Jakarta. Dia anak yang cerdas dengan kelebihan pada mata pelajaran ekstrakta yang di atas rata-rata. Namun, Dina memiliki keterbatasan secara fisik, yakni kakinya tidak sempurna atau pincang. Kepincangan kaki mawar akibat kecelakaan motor yang terjadi pada saat Dina SMP. Hal ini yang mengusik cita-citanya untuk menjadi dokter di kemudian hari. Di lingkungan yang baru ini, di SMA, Dina seringkali mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari teman-temannya. Diolok-olok, pincang, disakiti, dan dijauhi. Dengan kondisi seperti ini, Dina hanya mau bergaul dengan orang yang dianggapnya nyaman untuk dirinya dan dengan orang-orang yang mau mendekatinya. Dari aspek kehidupan Dina, keluarganya memiliki kondisi ekonomi yang pas-pasan. Ibunya penjual makanan tradisional dari ketela pohon, ayahnya seorang buruh. Dina merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Adiknya sekarang kelas 7 SMP dan memiliki tubuh yang normal. Kondisi yang dialami Dina di lingkungan sekolah menimbulkan rasa putus asa terhadap kehidupannya, sehingga memberikan penilaian negatif terhadap takdirnya. Dengan berbagai permasalahan tersebut, tentu sangat mempengaruhi keadaan psikologis Dina yang sempat berencana untuk berhenti sekolah. Dalam proses konseling, klien mengalami ketidakcocokan antara pandangan klien tentang dirinya sendiri atau self-concept, atau pandangan yang disukai klien tentang dirinya. Klien bercita-cita menjadi seorang dokter dan dia pun anak yang cerdas di sekolah. Namun dia dikucilkan teman-temannya karena kakinya yang pincang akibat kecelakaan dan membuatnya putus asa. Hal yang melandasi klien untuk konseling karena perasaan tidak berdaya, tidak kuasa, dan tidak berkemampuan untuk membuat keputusan dan untuk mengarahkan hidupnya sendiri secara efektif. Konselor menerima klien dengan respek tanpa menilai atau mengadilinya. Konselor menciptakan iklim konseling hingga membuat klien bisa mengungkapkan dan mengkomunikasikan penerimaan,
respek dan pengertian serta berbagai upaya dengan klien dalam mengembangkan kerangka acuan internal dengan memikirkan, merasakan, dan mengeksplorasi. Konselor harus mampu menerima tanpa syarat terhadap klien, serta mendorong klien secara perlahan-lahan pada pemahaman terhadap apa yang ada di balik itu semua. Proses konseling mengharapkan klien mampu mengeksplorasi perasaan dan lingkungan dengan lebih luas. Klien mampu menyatakan ketakutan dan kecemasannya yang dianggap negatif untuk diterima dan dimasukkan dalam struktur dirinya. Setelah memiliki pemahaman tentang permasalahan yang dialaminya, konselor membantu klien untuk melakukan sesuatu dan melangkah untuk memikirkan tindakan yang akan dilakukan ke depannya. Konselor berusaha memberikan iklim yang mendukung pertumbuhan ketika konseli berusaha berhubungan dengan perasaannya dan menetapkan tujuan serta arah yang tampaknya tepat baginya, sehingga yang diharapkan klien dapat menemukan jalan keluarnya sendiri. Baik teman-teman, demikian pemaparan dari kelompok 3 terkait dengan materi client center terapi. Untuk pertanyaan bisa ditanyakan di forum dan kami kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata selama proses pemaparan dan sampai jumpa.